Sepertinya Cina benar-benar sudah seperti ketakutan akan menghadapi timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024 yang akan datang, lantaran timnas Indonesia akan diperkuat pemain baru yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI yang bernama Maes Hilger dan Eliano Reijnders. Tentu akan menjadi kekuatan baru timnas Indonesia untuk menghadapi negeri tirai bambu ini. Namun Cina tidak langsung tinggal diam, malahan Cina akan membawa proses naturalisasi pemain Maes Hilger dan Eliano Reijnders ke dalam masalah, lantaran Cina akan melaporkan timnas Indonesia ke Federasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk menumbangkan timnas Indonesia dengan cara yang tidak adil. Memang licik nih Asang. Timnas Indonesia yang telah menjelma menjadi tim yang tentu dikatakan sebagai tim yang termasuk ke dalam kategori ditakuti di dalam grup si kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lantaran pemain-pemain yang di dalam skuad memiliki kehebatan tentu sangat mumpuni dari jajaran penjaga gawang. Lini belakangan hingga lini depan tak mengherankan jika timnas Cina ketar-ketir. Timnas Cina yang hingga sampai saat ini belum juga mendapat poin yang tentu akan menjadi kekhawatiran mereka lantaran tim yang akan dihadapi pada bulan Oktober ini adalah tim Australia yang tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk mendulang poin. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2024 akan menghadapi timnas Indonesia. Segala upaya semuanya telah mereka lakukan. Bahkan Cina memiliki Qingdao Youth Football Stadium sebagai markas mereka ketika menjamu timnas Indonesia untuk mempengaruhi kebugaran timnas Indonesia. Terbaru cara Cina menang dari timnas Indonesia sungguh di luar nurul. Proses naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia yaitu Maes Hilger dan Eliano Reijnders pun diungkit oleh negeri tirai bambu ini lantaran mereka anggap proses naturalisasi tidak sah. Dan membawa kasus ini ke Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Jika timnas Indonesia berani membawa Maes Hilger dan Eliano Reijnders pada pertandingan pada tanggal 15 Oktober 2024 ini, mereka menuntut menang WO 3-0. Begini bunyi pernyataan dari negeri Cina berdasarkan pemberitaan Sports Weekly. Proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina CFA akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 menurut media Cina 163.com. Berita dikutip dari berita bola.akzone.com. Apakah betul timnas Indonesia menyalahi aturan yang ada sehingga membuat timnas Cina akan mendapatkan kemenangan atas timnas Indonesia? Berdasarkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk pemain Maes Hilger dan Eliano Reijnders tentu telah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan naturalisasi kedua pemain ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian, dan bahkan Presiden pun telah mengeluarkan kepres untuk kedua pemain ini. Namun memang untuk mempercepat proses naturalisasi, PSSI mengadakan Sumpah Warga Negara Indonesia untuk Maes Hilger dan Eliano Reijnders dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 di Auditorium Kedubes Republik Indonesia untuk Belgia, Brussels waktu setempat. Hal ini dianggap oleh Cina bukan wilayah Republik Indonesia lantaran berada di negara lain, namun sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sumpah dilakukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, maka secara tidak langsung itu adalah wilayah Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah wilayah ekstrateritorial negara yang diwakilinya, atau ini adalah wilayah Republik Indonesia. Hukum Negara Republik Indonesia berlaku. Channel S1 Master yang cuma miliki 8.000 subscriber saja sudah paham, masa negara sebesar Cina tidak paham?
Pernyataan dari Cina ini bahwa membuktikan jika timnas Cina sedang panik, bingung, karena timnas Indonesia yang mereka remehkan ternyata bisa menggetarkan para pemain, pelatih. Karena jika mereka kalah dari timnas Indonesia, maka tidak mungkin kekecewaan warga Cina terhadap pemain sepak bola tim negaranya pasti akan terjadi. Dirgahayu Tentara Negara Indonesia ke-79, terima kasih telah menjaga kami, menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Kami bangga memiliki prajurit yang sangat cinta tanah air dan bangsa ini. Maaf hanya sepenggal kata-kata, tapi ini adalah sebuah kata-kata yang sangat tulus untukmu TNI. Kami doakan semoga Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan kesejahteraan untuk kita semua. Amin. Oke, break. Jika kalian ingin menambah info silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat malam, selamat ngopi di warung Mang Jenal Tower.